Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Juandi Manuti Nambunan, dan di sini aku akan melakukan pengerjaan untuk ATS dari mata kuliah pemrograman basis data. Dan di sini kita akan langsung aja mengerjakan untuk soal nomor 1, yaitu ada dokumen faktur pembelian barang di sini, dan kita disuruh untuk membuatlah bentuk tabel dan normalnya, lalu lakukan proses normalisasi dari tahap 1 sampai tahap 3, lalu menunjukkan relasi tabelnya dari hasil proses normalisasi yang telah diperoleh, terus lakukan penerapan dengan SQL yang tabel-tabel tadi, dan lakukan operasi DDL dan DML, dan untuk DML ini minimal memasukkan 5 record data. Oke, kita langsung aja. Ini sudah kusiapkan untuk tabelnya, dan berikut adalah tabel yang belum normalnya, yang belum dilakukan normalisasi. Jadi di sini masih ada data yang merge ya, dia nggak terisi, harusnya diisi ya, sama yang atas ini, dia sama-sama yang ini tapi nggak diisi. Ini masih ada data yang kosong, dan jadi sehingga itu tidak normal. Maka ketika kita sudah melakukan normalisasi 1NF, syaratnya itu adalah atributnya harus memiliki satu value dan tidak ada boleh ada baris yang sama persis. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi tabel utamanya itu sudah diisi tadi yang kosong-kosong tadi. Dan dipastikan tidak ada data yang multi value di sini ya. Semuanya sendiri, single. Dan tipe datanya juga sama semua untuk setiap atributnya. Lalu karena ini tahap pertama, kita juga harus menentukan primary key-nya. Dan karena di sini nomor faktur itu tidak terlalu unik, karena dia ada dua nih, menghasilkan dua, maka dia perlu bantuan lagi. Maka dia perlu bantuan PK lagi, primary key lagi, supaya mereka unik, dan di sini dapatlah kita kode barang untuk membuatnya berbeda. Lalu lanjut kita ke normalisasi 2NF, dan dalam bentuk syaratnya itu sudah dalam bentuk 1NF, dan semua atribut non primary key harus bergantung sepenuhnya terhadap primary key-nya. Oke, jadi kalau di tabel tadi kita harus memisahkan antara atribut-atribut yang maksudnya mengkhususkan atribut-atribut yang hanya bergantung pada primary key-nya. Jadi yang bergantung sama primary key ini dipisahkan. Contohnya seperti ini, ada tabel faktur, kita mengeluarkan tabel faktur. Jadi tabel faktur ini dia ada atribut-atribut yang berkaitan, seperti tanggal, total faktur, dan jatuh tempo. Dan 3 atribut ini itu bergantung pada nomor faktur, makanya mereka dikeluarin. Lalu lanjut ke tabel barang. Atribut-atribut yang berkaitan dengan kode barang ini, karena tadi kode barang itu primary key-nya, ada beberapa ya atributnya, itu nama barang, kuantitinya, harga, jumlah, kode supplier, dan nama supplier. Ini yang berkaitan langsung dengan si kode barangnya. Dan berikut tabel utamanya tadi ya, jadi ada nomor faktur, ada kode barang. Oke, jadi sudah termasuk dalam normalisasi 2NF. Nah, lanjut kita masuk ke normalisasi 3NF. Nah, dalam 3NF ini syaratnya adalah sudah dalam bentuk 2NF, dan kita juga harus atribut yang non primary key itu tidak boleh bergantung pada atribut yang bukan primary key juga. Jadi maksudnya itu seperti ini. Kalau teman-teman lihat di tabel barang ini ada kode supplier dan ada nama supplier. Tapi nama supplier ini sebenarnya dia nggak bergantung dengan kode barang, ya. Dia nggak bergantung sama kode barang. Nama supplier ini bergantungnya malah ke kode supplier. Nah, ini yang nggak boleh ya dalam 3NF. Jadi kita menghilangkan atribut yang dia malah bergantung kepada atribut biasa atau atribut yang bukan primary key. Ini nggak boleh. Jadi karena itu kita akan memisahkan mereka, sehingga dalam 3NF ini maka akan terbentuk tabel baru yang bernama tabel supplier. Jadi ada kode supplier dan nama supplier. Oke, demikian ya untuk tahapannya, dan sudah selesai sampai 3NF. Jadi cuma segini aja.
Sehingga di tabel utama ini sudah ada 3 nih, nomor faktur, kode barang, dan kode supplier. Oke, nah sekarang kita lanjut aja untuk masuk ke SQL nya. Kita akan sesuai ini melakukan proses normalisasi. Udah, kita akan melakukan proses penerapan dengan SQL. Jadi kita langsung aja ke SQL nya. Di sini tadi, langsung aja ke SQL nya. Jadi kita akan langsung membuat create table. Tadi supplier dulu ya, namanya supplier guys. Ada kode supplier, ini factor aja, factor 5 MBK. Oke, koma, lanjut ke nama supplier ya, ini factor 5 juga. Oh ini 100. Oke, jadi ini sudah ini. Oke, lanjut kita membuat create table untuk tabel lain. Ada tabel bar dulu ya, sorry, barang itu isinya aja. Ada kode barang, ini factor aja, ini adalah primary key. Oke, lanjut ke nama barang. Barang ini kita bikin varchar 100. Quantity guys, quantity ini kita bikin quantity ini integer ya, quantity integer. Terus ada lagi harga juga kita bikin integer juga. Lalu ada jumlah juga integer. Oke, sudah semua sudah kita sudah untuk tabel barang ya. Masih ikut create tabel tabel faktur. Kita akan buat nomor faktur, ini factor aja, primary key. Terus ada tanggal, ini kita bikin date aja. Terus ada total faktur, ini kita bikin integer aja, integer. Terus jatuh tempo, ini kita bikin date. Oke, udah untuk create. Lagi terakhir tuh ada di faktur pembelian barang. Oke, jadi ini tabel satu ya, jadi ada nomor faktur. Ini faktur ya. Nomor faktur, kode barang. Langsung tulis foreign key untuk nomor faktur. Reference faktur nomor faktur. Oke, koma, terus foreign key lagi kode barang, reference barang, kode barang, koma, terus foreign key lagi kode barang, kode supplier, reference supplier. Oke, man, kita ya. Oke, bisa ya. Jadi udah man. Ini ada tabel-tabelnya. Oke, lanjut kita insert ya. Kita udah melakukan DDL-nya dan kita akan melakukan insert. Langsung aja kita insert itu kalau kita mau masuk ke barang, kita masukkan barang, values-nya apa, values-nya itu sesuai nih, dia ada. Kalau kita ke barang dulu, di insert ke barang, langsung saja pilih. Jadi pertama itu ada AU1, AU1 kita lihat. Barang 10. Ini tinggal di copy aja. Lanjut kita membuat yang sama, kita pilih aja di AU2 akhir PK. Terus 10 ini jadi 20.000. Oke, kita yang belajar ini ceritanya.
Oke, ini sudah ada apa? Sampai 5 ya, berarti insert 5 ya. 5 kunci barang, ini RO2 kita bikin. Nanti RO3, ini rest ini bagian dari kulkas. Nah, dispenser. Ini right hook aja, pakai 5. Jadi mahal tuh kita kan 12 aja. Oke, udah insert ya, ini udah masuk. Oke, udah masuk ke tabel barang untuk data-datanya. Lalu kita lanjut lagi ke tabel faktur ya. Kita langsung aja melakukan insert dalamnya. Oke, ini kita di faktur itu. Oke, langsung aja kliknya datanya. Oke, bikinnya. Langsung kita buat lagi sampai 5. 5 ikut data. Oke. Oke. Untuk mudah kita pisah-pisah sedikit aja lah. Biar kita sedikit aja, usah lagi. Biar beda guys. Oke, lanjut ini. Oke, misalnya itu aku buang sedikit aja. Ini 10, terus ini 310. Oke, jika bawa biasa aja. Ini tanggal 21 mungkin, ini tanggal. Nah, besok ini kita lanjut untuk oke, sudah ya. Untuk tabel faktur udah masuk. Sekarang ke tabel supplier. Date supplier. Supplier itu ada kode supplier. Langsung aja kita insert. Ini masih record kan? Oke, aman. Ada GO1. G01 Gobel Nustra. Nanti terus sampai 35. Oke, ini sudah tabel faktur supplier terisi. Kita lanjut ke pembelian barang terakhir. Kita melakukan insert. Oke, 98 AO1 GO1. Sebentar. Oh, tidak ada ya. Sebentar. Tidak ya, sebenarnya. Oh, salah. Lanjut lagi. Oh, ini ada di jalannya Eco 1. Oke, dua Eco 1. Bagian Eco 1 aja. Oke, ini produk kita harus satu. Ini RO2 aja.
Oke, coba go. Oke, sudah berhasil untuk auto pembelian barang. Oke, kita akan melihat dan menunjukkan relasi. Oke, kita akan melihat relasinya ada di ini di tabel designer ya. Ini untuk designernya. Jadi demikian untuk relasinya. Demikian untuk relasinya ya. Oke, mungkin untuk ini sudah selesai. Dan minimal record data juga untuk setiap tabel-tabelnya. Jadi tadi kita udah membuatnya. Barang ada 5, faktur ada 5, faktur pembelian barang juga ada 5. Bahkan banyak nih ya. 10 bahkan 10. Ya, ini banyak nih. Ada supplier juga udah 5. Oke, demikian untuk soal nomor 1. Oke, jadi kita akan memulai lagi lanjut untuk soal nomor 2-nya, yaitu mengikuti instruksi yang ada ini ya. Jadi kita akan langsung aja membuat database teori PPD 2 nih. Oke. Kita akan membuat database baru. Cancel. Kita akan membuat langsung aja kita melakukan SQL ya. Jadi SQL ini adalah untuk record tadi. Jadi di sini ada tertulis tabel pegawai. Apa ini namanya? Oh ya. Create tabel. Seperti tadi kita membuat sebuah create table pegawai. Nah, atribut seperti ID, ini integer dan model primary key. Oke, lalu ke nama cluster ya. Nomor 20. Nomor 20. Nomor 0. Ini lagi gaji. Voucher. Oh, voucher inter 10 waktu. Nomor. Untuk bahasanya. Oke, sudah selesai. Nah, kita langsung aja insert ke tabel-tabel di sini. Kita langsung ya, tabel dulu. Oke, berhasil tabel pegawai buat. Kita langsung aja insert ke dalam tabel pegawai. Jadi udah ID-nya nih, langsung kita pakai ID-nya. Kita buat ini aja. Oke, ini 100 kredit, 100 tarif, kita bayar 10.000 sampai berapa ya? Oh 9. Kan bukan masuk ya, masuk tadi tunggu lagi berarti 28 ya. Andi Jakarta 400.000. Terus ini 102
namanya Burhan, 12.000. Ketiga, Fikri, Fikri dari Madiun, dan Mabes BBL 14. Terus 5, Sigit Surabaya dan dia 20.000. Ini 16 ya. 16 itu Ivan dari Kediri 16.000. Satu itu dia. Hanif dari Yogyakarta 12.000. 08 ini sih namanya Zakyuddin di Surabaya, ini 21.000. Oke semua, maka langsung aja ke di sini aja ya, dikukan aja. Jadi di tabel pegawai ada 9 tabel ya, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah 9. Dan sini lanjut lagi, hapus record dengan ID 100. Jadi kita disuruh untuk menghapus record ID 100. Langsung aja kita ke SQL nya, kita pakai delete from pegawai where ID-nya adalah 100 ya, kan? ID 100. Oke, ID 100. Langsung aja kita chase go. Oke, bisa ya. Jadi sudah terhapus yang ID 100 ada. Langsung satu-satu. Oke, selanjutnya update data untuk ID 100 dan 102. Jadi seperti ini. Jadi kita langsung update aja untuk ID. Update pegawai, set ID. Ini tadi apa namanya? Nama Jakarta gaji ganti semua berarti ya. Set ID. Ini nama, alamat, gaji. Oke, itu dia. Where ID tadi berapa? 101. Di tulis saja namanya Naila, alamatnya Surabaya. Jadi 10.000 aja. Ini kita copy, dan kita mau buat lagi untuk nomor 2-nya. Ini kita dulu, terus bikin lagi. Nah, yang kedua itu Raffi. Alamatnya di Semarang. Terus gajinya 14.000. Oke, sudah, kita langsung coba, bisakah? Oke, jadi udah ya, udah. Jadi satu sudah terpasang sesuai yang diminta. Raffi Burhan. Belum ganti ya? Belum ganti ya? Coba kita hapus ya, apa yang ngaruh ya? Oke, saya coba. Oke, Dayan Naila Raffi, sudah Surabaya Semarang, dan 10.000. Oke, berhasil untuk itunya, untuk nomor 5 ini. Lanjut kita ke nomor 6 untuk semua apa ini, perintah-perintahnya. Yang pertama itu semua kolom untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Ini tinggal select from aja. Select from pegawai. Oke, ini semua tadi yang pegawai ya, sudah keluar semua. Lalu ke kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kolom nama dan gaji dari tabel pegawai, kolom nama. Jadi dia minta select from untuk tabel pegawai. Select nama apa? Nama, terus gaji from tabel pegawai. Oke, sudah, kita go. Nah, ini untuk nama gaji, yang nama-nama dan gaji dari tabel pegawai. Lanjut ke kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Berarti kita lagi di select ini apa? Kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dan alamat. Berarti ini nggak perlu. Nama dan alamat from where-nya like ya, awalan F.
where namanya tuh like awalan f gitu ya. Oke, coba dibuatkan dulu. Oke, kita kan berhasil ya. Jadi ada Fikri dan Faris di tabel ini. Lihat Fikri dan Faris yang ada F dong. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu kolom dan nama alamat yang punya nama dengan akhiran N. Oke, tadi lagi kolom nama dan alamat from pegawai where siapa? Where namanya like kalau ini tadi akhirnya jadi N ya. Jadi ini akhirnya N. Apa ini? Saya coba. Yang akhirannya N, jadi yang akhirannya N adalah ada Ivan dan Zakiuddin. Oke, lanjut ke kolom nama dan gaji yang punya gaji di atas 15.000. Kolom nama dan gaji yang punya gaji di atas 15.000. Oke, kolom nama dan gaji ya. Kolom nama dan gaji from pegawai where gajinya tuh di atas 15.000. Gajinya 15.000 masih 15.000 di atas 15.000. Oke, let's go. Sudah ya, jadi nama dan gaji yang punya gaji di atas 15.000. 17.000, 12.000. Oke, lanjut ke kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat Surabaya. Oke, kolom nama, alamat, gaji, nama, alamat, gaji, alamat, nama, gaji. Di from where gaji 13.000, where gaji 13.000 dan beralamat alamat Surabaya. Alamat Surabaya. Let's go, coba go. Nah, ini ya, ada alamat gaji di atas 13.000 dan beralamat Surabaya. Di atas 13.000. Oke, berhasil. Lanjut ke kolom nama, gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Nama dan gaji. Oke, ke select nama dan gaji. Nama dan gaji, where gaji between, kalau gini gaji itu between seperti 15.000 sampai 20.000. 15.000 and 20.000. Coba go. Bisa nampak ya, jadi 15.000, 20.000, 15.000, 20.000, dan 16.000 juga. Oke, sudah berhasil. Nah, terakhir kita akan memperlihatkan gaji max, min, dan rata-rata dari tabel pegawai. Langsung aja kita select, terus ini select, terus max, gaji S, gaji tertinggi, lalu min gaji S, gaji terendah, terus average gaji S, rata-rata gaji from pegawai. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ini gaji tinggi tadi di 21.000, gaji rendah di 10.000, dan rata-rata gajinya itu ada di berapa nih? 15.625,000. Oke, catatannya itu ada di 15.625. Itu gaji apanya? Untuk apa ini? Sudah semua ya. Untuk nomor 2 ini berarti kita sudah selesai, dan kita akan lanjut ke nomor 3. Oke, kita akan lanjut ke soalan nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini adalah melakukan instruksi juga. Pertama tuh disuruh untuk membuat database dengan nama DBS ATS teori PBD nomor 3. Oke, kita langsung aja biar cepat. Langsung aja kita bikin untuk database baru ya, bernama PB nomor 3. Create. Sudah berhasil, dan kita akan langsung aja untuk buat SQL nya. Kita akan create table. Tadi di perintahnya membuat KD barang, ini tabel barang dengan KD barang factor 6 factor 6 atau penalty. Namanya factor 20. Ini mana ya? Berapa? Kita lihat. Lanjut ke harga beli. Ini berapa? Integer 9. Harga jual. Ini integer beli juga. Harga jual jumlah. Kita langsung insert ke barangnya. Insert itu barang. Sudah, kita baru belajar. Berhasil. Kita masih SQL tadi, terus insert.
untuk masukkan pen 001. Pen 001 pensil alias. Pensil alias habis. Harga 1000. Harga jualnya 1200. Jumlahnya 50. Yang lanjut. LST 01, LST 01. LST 01 lensetan. Lensetan terus 2000. 2200. Ini 0. Oke, sudah berhasil. Kita go. Jadi di barang sudah ada, sudah atas sedikit. Lanjut kita akan membuat tabel baru di tabel dengan seperti itu. Kita akan membuat tabel lagi. Tabel namanya detail pembelian. Dengan ikut datanya itu KD barang. Pokoknya ambil pembelinya. Jadi ada KD barang. Ini adalah poin key. Kita buat integer 9. Jumlah. Kita coba buat tabel pembelian. Operator 28. 48. Seperti saja. Ini selesai. Kita go. Berhasil. Nah, lanjut kita akan membuat skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Jadi ini ininya ya. Kita langsung aja buat SQL delimiter. Delimiter create trigger stok barang. Stok barang before insert. Detail pembelian for each begin update barang set jumlah sama dengan if is null. Is null jumlah titik 0 koma 0 koma jumlah ditambah new titik jumlah where KD barang sama dengan new titik KD barang. Oke, terus n garis dan tutup delimiter.
Oke, coba kita buat triggernya. Kita buat triggernya, lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Di tabel detail pembelian. Oke, kami insert ya. Akan insert data pembelian. Yang tadi data yang ada atas. Ini aja pembelian. Soalnya kan kosong dulu. Enter alias 1000 12 tadi pakai nggak pakai betul jadi perintahnya masukkan data barang ST nomor 1 barang oke ST 01 kalau maksudnya cuma sampai ST 01 oke coba kita ST 01 kita di kemudian ST 01 insert 2000 terus lanjut terus 2200 kayaknya 2200 terus yang lah operatornya kita tambahin oke udah masuk nih cek apakah oh nambah ya dari 2200 cuman oh salah ya ini dimainin sedikit oh paham makan saya berarti salah kita bilang itu hanya ada harga beli RST 01 ya harga beli jadi 1000 oh gitu 1000 terus 1200 bulannya 50 nama dah tanggal 12 jadinya ini tadi coba ya kita tuh ini 12 sudah 12 bukan barang 12 ya tambah ya jadi 12 tambah lalu ini tadi berapa lagi lakukan lagi untuk barang ST 01 berapa lagi stok berapa sekarang ini kita dulu ya sih istilahnya jadi jumlahnya jadi 50 tadi yang jauh tadi 50 ya 50 oke tolong lagi ya tolong lagi jadi misalnya kita menambahkan data ke KST kita insert ke KST data beli kita kalau di barang KST nomor 1 untuk harga beli tadi berapa harga beli di 2000 700 jumlahnya maaf ini masih salah jadi di tabel barang ini harusnya 50 ya harusnya ada 5 barang tadi berapa 50 ya oke kita lanjut ke saya kita bernama itu install makan barangnya oke udah udah jumlahnya itu kita mau nambahin sebanyak apa 20 misalnya ya. Oke dan coba kita oke jadi dari sini kita menambahkan pembelian itu sebanyak 20 dan apakah di barang juga bertambah ya bertambah jadi 20 dari 0 lanjut kita akan
menambahkan lagi sebanyak 10. Berapakah jumlah stok LST01 sekarang? Ya, kita lakukan lagi penambahan data. Tadi lagi kita akan penambahan lagi, tambahin 10 ya, sisa Sandi. Kita tambahin lagi 10, jadi sehingga jumlah dari LST001 menjadi 30 sekarang. Oke, demikian ya. Jadi kita melihat triggernya tadi. Kalau kita melihat dari jadi beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan pahami. Nah, jadi delimiter ini berfungsi untuk sebagai penanda untuk SQL bahwa kita akan menggunakan garis 2 ini ya, garis miring 2 ini untuk kita dalam mengakhiri sebuah kalimat dalam trigger ini. Jadi biasanya kita pakai titik 2, sekarang kita ganti pakai garis miring 2. Lanjut di baris yang kedua itu adalah create trigger stok barang before insert on detail pembelian. Maksudnya kita akan membuat sebuah trigger bernama stok barang yang nantinya trigger ini akan berfungsi sebelum terjadinya sebuah insert di tabel detail pembelian. Lanjut di baris yang ketiga itu ada for each row, itu maksudnya dia akan dilakukan untuk semua baris yang terjadi insert. Lalu ada begin ini berpasangan sama n, dia sama seperti HTML tag body gitu kan. Begin sama n ini akan menutup akan membungkus kode yang mana kode ini kode utama dari trigger ini. Jadi begin sebagai pembuka dan end sebagai penutup. Nah, dalam begin dan update ini ada di baris kelima ini adalah kode utamanya yang menjadi kode untuk menjalankan trigger ini. Nah, di baris kelimanya adalah update barang set jumlah sama dengan if dalam kurung is null dalam kurung jumlah, 0, jumlah tutup kurung plus new titik jumlah where kd barang sama dengan new titik kd barang. Jadi maksudnya itu adalah kita akan mengecek nilai jumlah dari nilai jumlahnya itu apakah di barang itu jumlahnya itu 0 ya, kalau iya akan dianggap 0. Nah, lalu kita akan menambahkan juga jumlah dari data barunya tadi yang telah kita insert tadi ke data kd barang yang memiliki kd yang sama. Jadi ketika tadi kita menambahkan sebuah data di detail pembelian, kita menambahkan jumlah. Nah, jumlahnya ini akan diupdate ke tabel barang yang kd barangnya sama. Demikian itu. Lalu lanjut di baris ke-6 yang seperti saya bilang tadi adalah n, ini untuk menutup dari kode utama yang tadi sudah dimulai dengan begin dan akan ditutup dengan n dan garis 2 juga. Lalu lanjut di bawahnya ada di nomor 8 ada delimiter. Nah, ini akan dia mengembalikan lagi fungsi sebelumnya. Kalau tadi kita sudah menyuruh SQL bahwa kita akan memakai garis miring 2, sekarang kita kembalikan lagi untuk SQL-nya nanti akan memakai titik 2 lagi. Jadi demikian untuk tugas saya ini untuk pengerjaan dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Terima kasih, semoga bisa dimengerti dan terima kasih.